al-muhaddits al-alim al-allamah Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'idis salihin fid darain amin, ila an qala al-musalsalu minat tasalsuli wa huwa lughatan at-tatabu'u wa istilahan wal hadithu alladhi tawarada rijalu isnadihi wahidan fawahidan ala halatin wahidatin aw sifatin wahidatin. Al-musalsal, lafadz musalsal dari kalimat mina, at-tasalsul dari kalimat tasalsul. Apa arti tasalsul? Wa huwa lughatan at-tatabu, nyambung. Itu at-tasalsul, nyambung. Wastilahan, secara istilah ulama hadis, arti tasalsul atau musalsal, wa adalah al-hadits, hadits alladzi tawarada rijalu isnadihi wahidan fawahidan, yang tawarada rijalu isnadihi, nyambung perawi sanad tersebut satu persatu, nyambungnya ala halatin wahidatin, dalam keadaan yang sama, au sifatin wahidatin, atau sifat yang sama. Nanti dengan contoh insyaallah lebih jelas. Jadi dari perawi pertama ke perawi kedua, dari kedua ke tiga, dari tiga ke empat, itu mempunyai sifat yang sama. Nanti dengan contoh kita akan jelas. Walid tasalsuli anwa', tasalsul ini ada beberapa bagian. Faminha an yakun, termasuk contohnya fi ahwalir ruwatil qauliyah, sifat rawi dari perkataannya. Jadi perkataan atau kalimat yang diucapkan oleh rawi pertama kepada perawi kedua diucapkan oleh perawi kedua ke perawi ketiga. Rasulullah mengucapkan kepada sahabat Mu'adz ketika meriwayatkan hadis itu juga mengucapkan kalimat tersebut kepada muridnya. Muridnya ketika meriwayatkan hadis itu juga mengucapkan kalimat persis seperti yang diambil dari gurunya. Itu tasalsul. Jadi sifat qauliyah yang sama itu berarti qauliyah, perkataannya. Bukan hadis, maksudnya ini di luar hadisnya. Tapi ini perkataan di luar hadis, tapi diucapkan sama Nabi. Itulah contoh. Kaqaulin Nabi, seperti perkataan Nabi. Maksud bukan hadis, ini di luar yang dimaksud ketika diriwayatkan. Contoh, qaulin Nabi li Mu'adz, Nabi mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, inni uhibbuka, wahai Mu'adz, aku cinta sama kau. Oh, luar biasa ini pengakuan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Mu'adz, inni uhibbuk, aku cinta kepadamu. Fakul dubura kulli salatin, maka katakanlah setiap selesai salat, apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa itu kan, Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu perkataan atau itu doa yang dari Nabi. Kata Nabi, wahai Mu'adz, aku cinta kepadamu, maka katakanlah setiap selesai salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Fa inna kulla wahidin min ruwati hadzal hadits, maka setiap perawi dari perawi hadis ini yaqulu liman ba'dahu, mengatakan kepada perawi setelahnya, ya fulan inni uhibbuk, wahai fulan, aku cinta kepada kamu. Faqul, maka katakanlah dubura kulli salat, setiap selesai salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Begitu. Mu'adz mengatakan kepada muridnya, wahai muridku, aku cinta kepadamu.
Aku cinta. Jadi kan sama nih, lafaz ini diucapkan juga oleh Nabi, diucapkan lagi oleh Mu'ad ke muridnya, aku cinta sama kau. Katakan setiap selesai salat, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini termasuk doa-doa yang harus kita perhatikan. Kadang kita nih, atau kita perhatikan kadang di beberapa masjid ada doa-doa yang sangat dianjurkan dibaca setelah salat, tidak dibaca. Yang dibaca doa-doa yang tidak dianjurkan, kebalik, yang seharusnya dibaca tidak dibaca, yang seharusnya tidak perlu dibaca dibaca. Jadi kata Nabi begitu. Mu'ad mengatakan kepada muridnya, begitu juga muridnya tadi ke muridnya, cak itu juga, aku cinta sama kau. Katakan setiap selesai salat, Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu namanya tasalsul. Mana tasalsulnya? Kalimat cintanya itu. Makanya dinamakan wa yusamma al-musalsal bil mahabbah. Dinamakan musalsal dengan cinta. Jadi setiap perawi dari Nabi sampai ke bawah mengatakan kepada perawi setelahnya, aku cinta kamu. Itu nah, aku cinta kamu. Tidak langsung ngomong, misalkan aku dengar Nabi mengatakan doa setelah salat itu, Allahumma inni ala dzikrik. Dah, pakai kalimat itu dulu, pakai muqaddimah dulu. Aku cinta kepadamu, katakan setiap selesai salat, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu contoh musalsal bil qauliyah, dengan omongan. Yang kedua, fi ahwalir ruwatil fi'liyah, keadaan perawi dari pekerjaan, bukan omongan, dari gerakan tubuh. Kehadits Abi Hurairah, seperti hadis Abu Hurairah, beliau mengatakan syabaka biyadi Abul Qasim, tanganku, kata Abu Hurairah, dijabat oleh Abul Qasim, oleh Nabi. Ini musafahat. Syabak itu begini. Ini syabak. Ini tangan Nabi, ini tangan Abu Hurairah. Ini. Kemudian, jadi kata Abu Hurairah, tangan aku digenggam sama Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, waqal khalaqallahu al-arda yaumas sabti. Allah menciptakan bumi ini hari Sabtu. Hari Sabtu. Yaitu bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna kulla rawin min ruwatihi, setiap perawi dari Abu Hurairah sampai ke bawah, yushabbiku yadahu biyadir rawi anhu, megang tangan muridnya. Wa yaqulu lahu, dan Abu Hurairah mengatakan kepada muridnya, syabaka fulanun biyadi, Rasulullah dulu menggenggam tanganku. Waqal, dan mengatakan khalaqallahu al-arda yaumas sabti, Allah menciptakan bumi di hari Sabtu. Murid Abu Hurairah, Sa'id bin Musayyib, ketika meriwayatkan kepada muridnya Ibn Shihab, juga begitu. Ada gayanya itu tadi. Sa'id bin Musayyib, murid Abu Hurairah, punya murid Ibn Shihab. Tangan Ibn Shihab digenggam oleh Sa'id bin Musayyib. Tangan aku sudah digenggam sama Abu Hurairah, dan Abu Hurairah digenggam oleh Nabi, dan Nabi mengatakan Allah menciptakan bumi di hari Sabtu. Jadi setiap perawi ingin meriwayatkan hadis ini, Allah menciptakan bumi di hari Sabtu, itu tangannya megang atau menggenggam tangan perawi setelahnya. Ini fi'liyah, jadi tasalsul, nyambung ini sampai ke Nabi bil fi'liyah, dengan gerakan tangan. Wa yusamma al musalsal bil musyabakah, yang dinamakan musalsal genggaman tangan. Al-thalith fi awsafit tahammul, musalsal sifat ketika mendengar hadis. Kasama, sama itu mendengar. Soalnya periwayatan hadis itu bukan hanya dengan mendengar. Dibagi oleh Al-Imam As-Suyuti dan sebelumnya Imam Nawawi 8 atau 7 cara untuk perawi meriwayatkan hadis dari sebelumnya, dari perawi sebelumnya. Bisa dengan mendengar, bisa dengan surat menyurat, bisa langsung ijazah kitab. Nah, aku ijazahkan kau kitab ini. Nah, tapi jelas kekuatannya tidak seperti yang mendengar, itu kan. Nah, mendengar, misalkan fayaqul kullu rawin, setiap rawi mengatakan sami'tu fulanan, aku mendengar dari fulan, dari guruku. Guru aku sami'a min fulan, dengar dari gurunya. Nah, ini sifat yang sama.
Sifat mendengar dari murid ke gurunya, mendengar ke gurunya lagi mendengar sampai ke sahabat, sahabat mendengar dari Nabi, maka ini namanya musalsal bis sama. Hadis ini nyambung sanadnya dengan cara mendengar. Ar-rabi fi zamanir riwayah, waktu periwayatan hadis itu juga ada musalsalnya. Waktu periwayatan hadis seperti kal musalsali biyaumil id, seperti musalsal dengan hari lebaran. Kita ada musalsalnya. Jadi kita dapat alhamdulillah itu dari Abuya di hari lebaran. Kita lebaran berapa kali sama beliau dapat. Kapan itu? Di hari lebaran, sebelum matahari terbit dari hari satu lebaran. Ada hadisnya. Kenapa? Kalau Nabi meriwayatkan hadis itu di hari lebaran. Nabi meriwayatkan hadis itu di hari lebaran, sahabat meriwayatkannya di hari lebaran, ketabiin juga meriwayatkannya di hari lebaran. Jadi itu hadis cuman di hari lebaran riwayatnya. Setiap rawi mendengar dari gurunya pasti hari lebaran, Idul Fitri. Ke gurunya lagi di hari lebaran sampai ke Nabi di hari lebaran. Itu musalsal dengan hari lebaran. Jadi nyambung kan itu? Waktunya nyambung. Generasi terakhir atau generasi pertama mendengar dari generasi terakhir mendengar dari generasi atasnya di hari lebaran, hari pucuknya lagi hari lebaran, terus sampai ke Nabi di hari lebaran. Al-khamis, yang kelima, musalsal fi makanir riwayah, tempat periwayatan hadis. Ada musalsalnya, artinya cuman di tempat itu kita bisa ambil sanad tersebut, tak bisa di tempat lain. Kal musalsal bi ijabati doa indal multazam. Ini tempatnya susah pula. Di mana? Di multazam. Tempatnya di multazam. Ada hadisnya. Hadis Al-Fakir apa hadisnya apa? Hadis inti hadisnya bahwasanya Allah mengabulkan doa setiap orang berdoa di multazam. Itu Nabi meriwayatkannya di depan multazam. Sahabat meriwayatkannya di depan multazam ke muridnya. Muridnya meriwayatkannya di depan multazam. Dan ana alhamdulillah dapat dari Abuya itu di depan multazam tanpa disengaja. Waktu itu haji tahun tahun keberapa haji, kurang lebih 2005 atau 2006, ketepatan setelah pulang dari jamrah malam takbiran, jamrah Aqabah, tawaf, seharusnya tawaf, santri yang lain tawaf, yang kuat-kuat itu kita lat kapal, tak kuat lagi nak tawaf. Akhirnya kita balik ke pondok. Tawafnya kan boleh diundur. Tawaf ifadah itu hampir seumur hidup bisa diundur, tidak ada waktunya. Dan tahunya Abuya Sayyid Ahmad alhamdulillah balik juga ketemu di tempat cukur bareng. Akhirnya selesai balik pondok, besok malamnya kata Abuya, ayo yang belum tawaf sama anak. Itu kesempatan yang langka. Tidak sembarangan bisa tawaf sama beliau, karena jarang itu kan. Ini haji, akhirnya cuma 5 orang atau 6 orang yang belum tawaf ikut sama beliau tawaf, dan kebetulan sepi. Soalnya memang malam 11 itu wong masih di Mina kan. Jadi kalau yang haji misalkan pengen tawaf ifadahnya sepi, itu jangan langsung dari jamrah tawaf. Kalau subuh itu lagi rami-raminya, memang paling afdol. Kalau yang haji Islam silahkan. Tapi kalau yang haji kedua, haji ketiga pengen sepi malamnya. Jadi malam takbiran, subuhnya wong salat Id itu kita tawaf, itu lagi rami-raminya itu. Kita ngerasakan yang diceritakan sama wong dulu, tawaf sambil ngantuk, sambil terkeliap. Tawaf bisa memang terjadi saking rapat padatnya. Jadi kita sambil jalan itu sambil ngantuk, sambil terkeliap, sambil tawaf. Itu haji kita pertama kali, 2011 haji kita pertama kali. Setelah itu tidak pernah lagi langsung. Setelah itu, setelah seminggu bahkan sampai setelah 10 hari baru kita tawaf. Sepi malam 11, datanya sepi pas tawaf sama Buya. Sampai depan multazam minta ijazah sama beliau. Ijazah sanad multazam, musalsal bil multazam. Nah ini ijazah. Setiap perawi kita dapatkan dari Abuya di multazam. Beliau dapatkan dari ayah beliau Abuya Said Muhammad di multazam. Abuya Said Muhammad dapatkan dari gurunya Said Alawi. Ijazah itu, sanad itu, hadis itu di multazam.
Said Alawi terus sampai ke Nabi di Multazam. Itu namanya tasalsul. Wa faidatul musalsal, banyak musalsal yang lain ya. Banyak musalsal yang lain. Contoh musalsal membaca surat Shaf, itu ada. Jadi Nabi membacakan kepada sahabat surat Shaf kamil, sempurna. Sahabat tadi membacakan kepada muridnya, musalsal. Banyak musalsal sampai dikarang oleh ulama kitab kumpulan hadis-hadis musalsal. Ada musalsal Nabi, kalau tidak salah Nabi setiap melafadzkan hadis, menyebutkan hadis itu, ketika menyebutkan hadis itu sambil memegang janggutnya. Itu perawi istilahnya ketika meriwayatkan hadis itu sambil megang janggut. Perawi istilahnya juga begitu, megang janggut. Ya tak katik megang dagu Wa faidatul musalsal, apa faidah musalsal ini? Istimaluhu ala mazidid dhabti minar riwayah, hanya untuk menambah yakin bahwasanya hadis tersebut betul-betul sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau di tempat baik itu pasti nyambung, apalagi hadisnya itu kan. Oh ini di Multazam, dari gurunya Multazam, di Multazam. Ya berarti sanadnya pasti nyambung. Di hari lebaran. Ini berarti kan lebih mantap ketika kita menerima hadis tersebut. Hukmuhu al-musalsalat qallama taslamu min dha'fin fit tasalsul. Kebanyakan musalsal sanadnya dhaif. Kebanyakan. Karena susah untuk musalsal di tempat yang sama atau di waktu yang sama, susah. Jadi kebanyakan ada dhaif. La fi aslil matni, bukan matanya, bukan sanadnya, bukan hadisnya, tapi tasalsulnya itu. Ya, musalsal dengan tempat, nah, itu kebanyakan dhaif. Musalsal dengan ucapan terkadang dhaif. Musalsal dengan gerakan badan terkadang dhaif. Tapi hadisnya sahih, gitu. Ya, hadisnya sahih, makanya beda. Hadisnya sama musalsalnya beda. Amma aslul matni faqad yakunu sahihan. Adapun matanya itu sahih, kebanyakan sahih. Walakin sifatu tasalsuli isnadihi qad yakunu fiha maqal. Akan tetapi sifat nyambungnya sanad tersebut, sifat nyambung sanad, artinya dengan perkataan cinta tadi, atau dengan perbuatan genggam tangan, atau dengan tempat di Multazam, dengan waktu hari di hari lebaran, itu sifat nyambung sanad itu qad yakunu fiha maqal, kebanyakan ada kritikan dari ulama, artinya jarang yang sahih, kebanyakan dhaif. Tapi ada yang sahih, ada itu. Ya, ada yang sahih ada, cuman banyakan yang dhaif. Kenapa? Karena susahnya untuk nyambung sifat waktu atau tempat atau gerakan badan tadi ketika meriwayatkan hadis tersebut. Itu namanya hadis musalsal. Ini apa namanya? Termasuk penting ya untuk kita ketika ketemu dengan guru besar yang punya sanad, muhaddits beliau, minta beliau sanad yang musalsal, karena jarang dapat musalsal itu. Adapun kalau sanad ijazah biasa itu banyak, kurang lebih itu banyak. Jadi itu kurang lebih penjelasan hadis musalsal. Insyaallah al-gharib kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab.